Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik. Ya, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik yang di rumah tetap semangat walaupun ibadah di rumah saja. Siapkan ya Alkitabnya juga persembahannya. Oh ya, kakak-kakak, kita tanya dulu yuk, gimana sih kabar adik-adik yang di rumah? Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan, yes, yes, yes. Sepertinya kurang semangat deh. Sekali lagi ya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan, yes, yes, yes. Iya, pada hari ini kita akan mulai ibadah kita. Supaya lebih semangat lagi adik-adik yang di rumah, kita nyanyi yuk kak, yaitu dengan lagu Selamat Datang di Sekolah Minggu. Adik-adik yang di rumah, hari ini yang bertugas yaitu MC kakak sendiri, Kak Bonur Boru Panjaitan. Di sini kakak tidak sendiri, tapi ditemani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya, yaitu silakan kakak. Halo adik-adik, dengan Kak Marta Boru Silitonga. Hai adik-adik, dengan Kak Teti Boru Sembiring. Halo adik-adik, dengan Kak Uli Boru Purba. Ya, dan yang akan membawakan firman kita pada hari ini adalah Amang Pendeta Ligat Simbolon. Yang membacakan liturgis kita pada hari ini Amang Sintua P. Silitonga. Dan yang mengiringi kita di ibadah ini yaitu Inang Sintua Teoria Boru Simanjuntak. Tidak lupa juga loh adik-adik, siapa sih yang senantiasa menemani kita tim multimedia, yaitu Bang Stephen Sianipar. Ya, sekarang adik-adik yang di rumah duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah kita yang akan dipimpin oleh Amang Sintua kita, yaitu saat teduh. Silakan Amang. Adik-adik kami yang di rumah, mari kita bersaat teduh sejenak, berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi dari judul lagu Ingat Akan Nama Yesus. Ya, adik-adik, kita angkat pujian kita, Ingat Akan Nama Yesus. Nama
Adik-adik kami di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Adik-adik persilakan duduk. Kita bernyanyi dari lagu Sungai Sukacitamu. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita angkat pujian kita, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengayutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anak-anak kami yang di rumah, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima,
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik, mari kita meminta kekuatan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari lagu Holland Dak Danak. Ya, adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian kita, Holland Dak Danak. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik persilakan duduk. Ayo buka Alkitab kita akan membaca epistel pada minggu ini. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Adik-adik kami di rumah, anak-anak kami sekolah minggu, mari kita baca bersama-sama dari ayat 31 sampai dengan 31. 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pasal terakhir 34, dan tidak usah lagi orang yang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ya, adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus.
Adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk. Mari kita dengarkan pengumuman dari kakak guru sekolah minggu kita. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak akan memberitahukan warta kita pada hari ini, Minggu 21 Maret 2021. Dengarkan baik-baik ya. Adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong, kakak minta untuk mengabsen diri kalian masing-masing. Dengan cara bagaimana ya kakak-kakak? Yang pertama, yaitu dengan foto selfie kalian sedang beribadah bersama keluarga. Yang kedua, boleh di screenshot foto videonya. Lalu jangan lupa adik like dan subscribe ya. Terus ada juga dengan cara mengumpulkan data, nama lengkap dan kelas juga sektornya masing-masing. Bagaimana cara ngirimnya kakak? Yaitu bisa dikirim melalui seksi sekolah minggu masing-masing dari sektor 1 sampai dengan sektor 16. Atau bisa juga adik-adik kirim datanya ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Kakak tunggu ya adik-adik, supaya adik-adik lebih semangat mengikuti ibadah online sekolah minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Demikian adik-adik warta pada minggu ini. Anak-anak kami sekolah minggu masih semangat kan? Kita mau bernyanyi dari firman-Mu pelita bagiku. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta kita. Ya adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Duduk yang manis, kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Jalanku
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Datanglah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu sekolah minggu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran-Mu. Kami berdoa, amin. Shalom. Ya, terima kasih ya. Jumpa lagi sama Pak Pendeta Simbolon. Ya adik-adik, firman Tuhan pada minggu yang berbahagia ini yaitu diambil dari kitab Lukas pasal 22 ayat yang ke-56 sampai ayat ke-62. Ya, saya bacakan untuk kita, adik. Buka Alkitabnya, buka. Ya, buka lagi, ya. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pernah lihat lampu merah di waktu berjalan sama papa mamanya? Ya, ada lampu merah. Nah, ya, pendeta mau mengajarkan ini lampu merah ya. Ini lihat, lampu merah. Nah, pendeta ajarkan kalau lampu merah, katakan tolak kejahatan, tolak dosa. Apa adik-adik? Lampu merah, tolak kejahatan, tolak dosa, berhenti berbuat dosa. Ya, yang kedua ini lampu kuning ya adik-adik. Ini ada warna kuning. Nah, pendeta ajarkan kalau ingat lihat lampu kuning, katakan hati-hati dalam segala hal. Godaan iblis, ya, ada firman Tuhan, kita harus hati-hati. Jadi hati-hati dalam hidup kita. Mana godaan iblis, mana firman Tuhan, supaya kita tahu melangkah dan berjalan. Ya, jadi katakan lampu kuning, hati-hati dalam hidup. Katakan dek. Bagus. Lampu kuning, hati-hati dalam hidup, godaan iblis dan firman Tuhan. Pintar ya dek. Dan yang ketiga yaitu lampu hijau ya. Lampu hijau. Jadi kalau pendeta katakan lampu hijau, katakan lakukan firman Tuhan. Lakukan yang baik. Lakukan firman Tuhan. Lakukan yang baik. Nah adik-adik, kisah
firman Tuhan hari ini, Petrus murid Yesus melakukan kejahatan. Dia berada dalam ujian iman. Ya, dalam cerita ini Yesus ditangkap. Setelah dia ditangkap di Taman Getsemani, lalu Yesus dibawa ke imam besar, namanya Imam Hanas. Ya, sebelum dibawa lagi ke imam satu lagi Kayafas. Tangkap. Lalu setelah di depan Imam Hanas untuk mempertanggungjawabkan sidang Mahkamah Agama Yahudi namanya Sanhedrin, lalu ada ibu-ibu. Pada waktu Yesus ditangkap dibawa ke depan imam besar Hanas, lalu ada murid-muridnya mengikut, murid-murid Yesus. Dilihat, bukankah kau juga bersama-sama dengan dia, Yesus? Kata seorang perempuan. Oh bukan, kata Petrus, bukan, aku tidak. Dia menyangkal Yesus, padahal sudah 3 tahun Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya yang 12 itu. Itu Petrus berbuat dosa, yaitu berbohong. Ya, yang kedua, tiba-tiba ada lagi seorang yang lain. Kan rame itu. Iya, ini juga anggota yang bersama dengan Yesus. Dia kan orang Galilea. Lalu apa kata Petrus? Oh tidak, saya tidak kenal. Itu bukan aku. 2 kali kan Petrus berbohong. Padahal sudah 3 tahun bersama Tuhan Yesus, murid-muridnya. Nah yang ketiga, ada lagi. Ditanya, makin dilihatlah, oh ini adalah muridnya bersama-sama dengan Yesus. Lalu dengan sedih Petrus mengatakan, bukan, tidak, sungguh aku tidak mengenal dia. Dia berbohong 3 kali, adik-adik. Bayangkan, yang pertama dia berbohong, berbuat dosa. Yang kedua dia berbohong lagi. Ada orang ketiga, dia berbohong lagi 3 kali loh. Lalu ketika peristiwa itu, Yesus melihat ketika tangannya ditangkap, ya, dilihatnya, Yesus melihat wajah Petrus, dilihat. Lalu Petrus melihat Tuhan Yesus, dia tunduk, dia sedih adik-adik. 3 tahun bersama Tuhan Yesus tapi dia menyangkal. Dia sedihlah dia. Datang kata Yesus, lalu dia teringatlah, engkau menyangkal 3 kali. Petrus teringat, benar yang dikata Tuhan Yesus kepada dia sebelum Yesus tangkap. Hai Petrus, engkau 3 kali menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Ketika Petrus menyangkal Yesus ketiga kalinya, lalu ayam berkokok. Waktu itu adik-adik pagi-pagi benar, dingin, ya, pagi-pagi benar, ya, menyangkal 3 kali. Sedihlah. Lalu apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini adik-adik untuk kita? Sekarang kan kita mau mendekati Paskah atau memperingati hari kematian Tuhan Yesus tanggal 2 April ya. Nah ini kita sekarang dibawa ke kisah perjalanan Yesus sebelum dia disalibkan. Ya, dia menghadapi Mahkamah Agama Yahudi di bawah keputusan Imam Hanas, dan seterusnya lagi nanti dibawa ke Imam Kayafas, baru ke pengadilan Pilatus negara. Nah adik-adik apa mau disampaikan? Pertama, kita jangan berbohong. Kalau ditanya, maka tadi lampu merah tadi ya dikatakan, lampu merah tadi stop atau tolak melakukan dosa. Jadi adik-adik harus tolak melakukan dosa ya.
Ini dosa. Lampu merah. Kalau kita lampu merah kita gambar. Nanti kalau adik-adik pergi berjalan-jalan, oh masih ingat kata Mang Pendeta, suatu gambaran kecil. Lampu merah, stop, jangan dilanggar, berbahaya. Bisa kita ketabrak, bisa mati, bisa kita disorai. Lampu merah, stop, berbuat dosa. Lampu merah, stop atau tolak berbuat kejahatan. Ya, jangan seperti Petrus, dia melanggar, justru dia lakukan perbuatan iblis. Dia berbohong, padahal sudah 3 tahun bersama dengan Yesus murid-muridnya. Ayo adik-adik, pernah berbohong sama orang tua? Kalau ada tamu datang ke rumah kalian, papa mamanya mungkin di rumah atau lagi di ruang belakang bersih-bersih halaman, lalu ada tamu, tok 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 tok. Kamu buka pintu. Ada papa, ada mama di rumah. Apa jawab kalian? Ada. Bagus, itu anak Tuhan, berarti lampu hijau. Jujur. Tapi kalau dibilang nggak ada, kamu bohong. Ya, bohong. Itu dosa, kejahatan. Ya, kalian diuji iman kalian, kejujuran kalian diuji. Ya, jadi lewat peristiwa ini, kenapa Yesus tersalib? Itu juga rentetan dari dosa murid-muridnya, termasuk Petrus yang berbohong. Sehingga Yesus tidak punya sahabat. Dia merasa sebatang kara, nggak ada temannya untuk membela dia, bersaksi. Kasihan Tuhan Yesus. Jadi kalian juga kasihan ya. Kalau ada ditanya, jawablah dengan jujur. Ingat firman Tuhan yang 10 ya. Katakan yang benar, jangan berdusta. Yang kedua, hati-hati adik-adik. Lampu kuning, hati-hati dalam hidup. Godaan iblis, firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya, itulah lampu kuning ya. Lampu kuning itu seperti ini ya adik-adik. Ada warna kuning di tengah-tengah. Hati-hati, mana godaan iblis? Bohong aja, bohong. Jangan mau. Oh tidak, aku harus jujur. Ya, kata Tuhan, kasihilah temanmu. Kita harus kasih. Kalau iblis, bencilah temanmu, kutukilah temanmu. Jangan gitu. Hati-hati. Dengar dulu mana yang godaan iblis, mana perintah firman Tuhan. Dan yang terakhir, lampu hijau. Ini lampu hijau ini ya, kita bisa berjalan ya dengan baik. Ini ya, lampu hijau, lakukan firman Tuhan. Ya, iman tanpa perbuatan itu bohong. Jadi setelah kita beriman, kita menerima firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus kita lakukan supaya jalan hidup kita ini lancar, diberkati, tidak ada yang dicelakai. Ya. Nah, mari adik-adik, peristiwa ini kita harus kuat dalam ujian. Ntar lagi adik-adik ujian kan, PTS pertengahan semester. Ntar lagi ujian pas ya, ujian akhir sekolah. Adik harus belajar, lakukan firman Tuhan, lampu hijau ya. Rajin belajar, membaca, dengarkan nasihat orang tua, lakukan nasihat orang tua. Kita kan masih kecil, suatu saat kita akan diuji. Ya, selamat ujian ya. Kita semua diuji dalam proses mau pasca ini. Diuji kejujuran kita, diuji kita harus melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami semua mendapatkan ujian dalam hidup ini. Ada godaan iblis, ada perintah firman Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk jujur di hadapan-Mu.
mengatakan kebenaran meskipun situasi banyak yang mengancam kami, tapi kami tetap melakukan firman-Mu, jujur mendengarkan nasihat orang tua dan melakukan nasihat orang tua yang membawa langkah hidup kami ke jalan yang baik, ke jalan penuh berkat. Tuhan Yesus, kami mungkin pernah berbohong kepada orang tua kami, papa dan mama kami, kepada guru kelas kami, kepada guru sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau lagi untuk berbohong, karena kalau kami berbohong kami sama saja menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau kami melakukan dosa, sama saja kami menyalibkan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, papa dan mama kami. Lindungilah tubuh, jiwa dan roh mereka Tuhan. Berikan rezeki mereka, berikan semangat. Kami juga Tuhan berdoa untuk diri kami. Berikan kami roh-Mu yang kudus untuk rajin belajar, rajin ikut ibadah online sekolah minggu, rajin kerjakan PR, supaya kami melangkah, hidup kami diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan, melayani kami dalam ibadah online tiap minggu dan lain sebagainya. Ya Tuhan, tadi diwartakan guru sekolah minggu tanda kehadiran dengan petunjuk supaya kami benar-benar tidak berbohong. Selfie tanda kehadiran absensi kami dan mengirimkannya ke guru sekolah minggu. Ya Tuhan, ajari kami untuk jujur kepada Tuhan lewat guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hidup kami ini. Tuhan, tuntunlah hidup kami ini dengan firman-Mu, dengan nasihat orang tua kami masing-masing, dengan nasihat pengajaran guru-guru sekolah minggu kami, sehingga kami berjalan jalan yang hijau, jalan yang penuh berkat, kenyamanan, penuh hal-hal yang baik. Tuhan, kalau ada godaan iblis, berikan kami Roh Kudus untuk menolak berbuat jahat, menolak melakukan dosa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapkan persembahannya. Dan jangan lupa ya, kakak ingatkan lagi warta yang tadi. Bagi adik-adik yang sudah mengabsen nama lengkapnya dan sudah dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya, nanti di akhir tahun jangan lupa tetap rajin sekolah minggu, mengikuti ibadah online, dan di akhir tahun ada dapat hadiah loh. Oke adik-adik, terima kasih. Kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Mengalir di waktu hujan.
Marilah adik-adik kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.